Tuhan kamu, Tuhan saya, itu Tuhan yang mau. Bahkan dia bilang, tolong, kasih gue space, saya akan buktikan saya Tuhan kayak apa. Give me space in your life. And you will amazed by me. Kita sebagai komunitas, Gap, kita harus bikin Tuhan sepakat sama kita. Kita minta tempat, kita minta komputer, kita minta apa? Kita udah satu bukti. Tuhan, kami minta gear. Masa pinjam sama temen dikasih? Berarti apa? Setuju. Berarti Tuhan sudah bersepakat sama kita. Puji Tuhan ya. Seenggaknya Tuhan setuju sama Gap. Aduh. Apapun nanti, mau dari kaos, mau dari tanaman hias, mau dari apa kita terserah. Tapi Tuhan bakal jawab doa. Kita perlu apa namanya? Pop filter, standar mic. Oh, itu mah musik bisa sambil jalan itu. Gap bisnis yang di bidang musik juga udah harus jalan. Udah bisa jalan, benar. Amin. Amin. Teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang aku miss nggak? Paling yang Filipi 1 ayat 21 yang Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oh iya itu dia. Teman-teman, tadi udah masuk belum yang waktu di Roma 8 tadi? Belum. Tadi itu topiknya sebenarnya tentang ini, tapi kita galinya dalam sekali. Topiknya itu Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Melawan. Ya, topiknya tentang itu. Jikalau di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, kamu bayangin gini. Bayangin lu jadi musuh-musuhnya Yesus dan murid-muridnya. Bayangin lu jadi musuh-musuhnya Yesus dan murid-muridnya. Lu semua. Bayangin. Ya? Nah, kenapa setiap kali habis mereka dihukum mati, Yesus disalib, Petrus disalib kebalik, Yohanes digoreng, Filipus diapain, semua itu, semua. Kenapa tidak ada pakai kemenangan? Paulus dipenggal, Petrus disalib kebalik. Kenapa nggak ada pakai kemenangan yang, kalaupun ada, kayak gitu. Gue mau nanya coba. Mungkin nggak di orang-orang itu ada mikir gini, kita udah bunuh dia, tapi dia tetap dapat apa yang dia pengen. Ya, betul. Ya nggak? We kill Jesus, and we still losing. We kill Peter. Kok nggak puas ya? Peter still got what he want. Kalau Tuhan di pihak kamu, Tuhan bilang apa? Apapun yang kamu minta, I will do it. Gak ada yang bisa lawan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gak bisa diapa-apain. Hidup bikin rugi musuhnya, mati bikin rugi musuhnya juga. There is nothing that your enemy can do. Kamu tetap dapat apa yang kamu mau, kamu tetap sampai ke tujuan yang kamu mau, kamu tetap dapat. You still winning. Peter dihukum, yang hukumnya gini. Kenapa we still feel like we are losing? We didn't win anything. Kamu tahu nggak kalau Paulus dipenggal? Tahu kan? Tahu kan? Paulus dipenggal di Roma. Ada kalau kita nanti, amin. Kalau kita nanti tur di Holy Land, ke Vatikan, kita jalan-jalan gitu. Amin. Kita semua. All the 16 of us kita bakal ke sana. Amin. Kita bakal ke sana, kita bakal. Lo tahu yang dikenang apa? Yang Paulus dipenggalnya di situ. Ya, yang penggalnya siapa tahu? Nggak tahu. Nggak penting. Jadi yang penggalnya, kok yang dikenang yang gue penggal? We still losing. Maksud gue kira gini, lu Tuhan di pihak kamu, musuhmu. Mau mereka pikir mereka menang, mereka kalah sebenarnya.
Dan mereka nyadarin itu. Nyadarin. Di Lukas kalau nggak salah. Yang waktu Yesus mati, orang-orang pukul dada. Mereka pukul dada mereka. Waktu Yesus mati di kayu salib, dar mati jam 3 tuh Yesus mati. Dar mati gempa, bumi belah, langit gelap, bait Allah terbagi dua. Itu orang-orang yang di Kalvari, yang di Golgota, pukul dada mereka, menyesal mereka. We still losing. We yang teriak-teriak crucify him. We still losing. There is nothing that we can do to shake this man, to beat this man. Gak bisa dikalahin. Paulus tetap dapat apa yang dia mau. Suratnya tetap nyampe kan? Kan kita baca suratnya sekarang. Petrus tetap jadi kan gereja? Sekarang nih sekarang katanya gue ada di lingkungan yang namanya gereja. Tetap jadi. Yesus dibunuh. Yesus menyerahkan dirinya, dibunuh dia. Ada orang yang bilang, sebarin berita kalau bukan dia yang mati, itu pencuri, itu maling mayatnya dibawa gitu. Saya sama kamu tetap percaya kalau Yesus bangkit. Ya. Apapun saatnya nggak bisa diapain. Nggak bisa diapa-apain. Kalau Tuhan berpihak sama kamu, there is nothing and nobody in this life or the next or before can beat you. Nothing. Nothing. Berarti yang mesti kita cari di kehidupan adalah kesepakatan Tuhan. Sepakat nggak? Ya. Yang kita mesti cari, yang kamu mesti cari, masing-masing pribadi kita. Satu persatu. Di gap. Cari kesepakatan Tuhan buat hidup kamu. Cari itu. Cari itu. Kalau kamu udah dapat itu, ini satu bonusnya teman-teman. Kalau kamu udah dapat kesepakatan Tuhan, kesepakatan Tuhan itu nggak bakal hilang dari tangan kamu. Mau kamu lari pun dia akan kejar kamu. Buktinya apa? Semua orang yang Tuhan sudah bersepakat dengan dia, Tuhan tidak pernah tinggalin dia lagi. Waktu Tuhan sudah agree sama Moses, Tuhan nggak pernah tinggalin Musa. Waktu Tuhan agree sama Noah, Tuhan agree sama Abraham, Tuhan agree sama Yakub yang udah bohongin Esau. Dia agree-nya sama Yakub. Dia nggak agree sama Esau, dia agree-nya sama Yakub. Tuhan nggak pernah tinggalin Yakub. Lihat yang Yesaya 46 tadi. Udah bangun patung sembah kurang apa coba? Waktu udah nyembah dewa, nyembah apa? Coba kita baca lagi. Gue suka banget Yesaya 46. Asik banget. Ini Tuhan lagi jadi Tuhan bener-bener Tuhan gitu loh. Maksudnya, ini gue gitu. Dia kayak bilang gini dong, ayat 4. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kamu hendak samain saya sama siapa? Kenapa lu sembah yang lain? Abis itu dia bilang apa? Salvation, righteousness. Saya akan bawa sama kamu. Gila nggak? Gila nggak? Masa susah sih sepakat sama Allah yang kayak begitu? Susah sih. Susah sih. Ngomong doang gampang, Bung. Yup, I know. I've been there. And belum tamat. Lo inget gak gue ngomong gini di kamar? Waktu saya ngalamin apa yang kamu harus alamin sekarang. Waktu saya ngalamin itu, saya wah gila bergumul parah. Nih teman-teman ini kesaksian. Gue bergumul parah sampai gue ngomong gini, gue teriak. Bukan udah gak teriak lagi, udah teriak sama Tuhan. Udah berbisik, udah mendesak. Sampai akhirnya gue cuma bisa ngomong gini, Tuhan. Ini kalau emang ini seberat ini and I have to deal with this. Gue gak bisa ngomong apa-apa, gue cuma pengen ngomong gini, Tuhan, it better be good at the end ya. Ini gue mau jalanin ini, tapi please dong janji sama gue, kalau in the end it better be good. Ya, janji ya, in the end it better be good ya, Tuhan ya janji ya. Tuhan gak jawab. You know what? Gue bilang gini, it's not the end. It's still far from the end. But it's already better than good. Yang itu gue ngomong gitu kan. Iya.
Gue ngomong sama Tuhan apa, Tuhan, ini kalau gue udah ngalamin semua ini, and in the end it better be good. Gue gak bilang best, gue gak bilang beautiful, gue gak bilang amazing, it better be good. Good aja gue minta, gue cuma minta good aja in the end, please. Sekarang gue ngomong bukan sama dia doang, gue ngomong sama lo semua. It's still far from the end, it's not the end yet. I'm still in the middle of the process, I'm still in the process. But guys, my family, my loved one, already far better than good. Tuhan kamu, Tuhan saya, itu Tuhan yang mau. Bahkan dia bilang, tolong, kasih gua space, saya akan buktikan saya Tuhan kayak apa. Give me space in your life. And you will amazed by me. Jadi, not the end yet, but it's already better than good. Dia nggak ngomong gitu ke gua, dan gua bilang gini, Tuhan, it's already better than good. This is already amazing, man, and it's not the end yet. Makanya Tuhan bilang gini, ini tutup ya, tutup buat malam ini. 1 Korintus 2 ayat 9, teman-teman. Terakhir. Udah dapat? Siapa yang udah dapat? Korintus 2 ayat 9. Dapat. Sudah. Boleh baca? Oh, sorry. Satu lagi cewek baca Yesaya 64 ayat 4. Cewek. Yesaya 64 ayat 4. Siapa yang udah dapat cewek? Yesaya 64 ayat 4. Udah, Bung. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti semuanya surprise ya? Surprise kan? Nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, nggak pernah timbul dalam pikiran, nggak pernah pikiran. Tuhan kayak gini, surprise. Saya kreatif kan? Saya kasih ke apa? Saya nggak kasih sama ke apa yang saya udah kasih ke nggak akan sama ke gue sebutin nama semua sih. Ya pokoknya gitulah. Tapi ngerti kan semuanya? Ya ngedit juga. Tapi lo ngerti kan maksudnya? Nggak pernah kepikiran soalnya. Ya nggak? Yang keren. Ya saya. Go ahead. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Wow. Tidak ada seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Bayangin. That's amazing, isn't it? Nggak tahu. Buat gue amazing. Nggak tahu kalau buat kalian. Tapi buat gue amazing sih. Ya, Bung. Sumdok jadi kecil ya? Ya. Nanya aja sih. Sumpah dokter jadi kecil nih dibanding ini jadinya. Oh iya. Iya. Oh iya. Gap jadi kecil dibanding ini. Kecil banget. Yo. Little Jesus. Yo, Little Jesus jadi kecil dibanding ini. Iya nggak? Ya. Iya. Be ready to be surprised. Family. Yang percaya katakan amin. Amin. Be ready. Nanti dulu, gue belum ngomong. Amin aja lu. Oh, family, listen to this. Be ready to get surprised. Tidak ada mata yang melihat, telinga mendengar, timbul dalam pikiran hati manusia. Semua yang disediakan bagi orang, semua disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang menantikan Dia. Teman-teman, so be ready to get surprised from God. Nah, sekarang baru amin. Nah, ini sih. Amin. Amin. Surprise. Ternyata bukan Vatikan doang. Surprise.
Jadi Tuhan bilang begini, waktu saya suruh kamu pergi kepada bangsa-bangsa, itu keputusanku akan sampai. Jadi even kita semua akan preach ke orang yang bahkan nggak ngerti kita ngomong apa. Kan beda bahasa, beda bangsa ya. Salah satu ciri bangsa berbeda adalah bahasanya berbeda kan. Bukan ciri fisik yang sama, bahasanya pasti sama, bangsanya sama. Enggak. Coba lihat di Afrika ada berapa bangsa, ciri fisiknya sama semua. Tapi yang salah satu bikin ciri bangsa yang berbeda adalah bahasanya berbeda. Jadi pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berarti kita akan ngomong ke orang-orang yang bahkan nggak ngerti kita ngomong apa. Atau kita akan ngomong ke mereka pakai bahasa yang bahkan kita nggak ngerti itu bahasa apa. Supaya mereka ngerti. Gimana caranya, Bung? Nah, itu yang tidak pernah terpikirkan. Ini udah lumayan. Boleh bersikap. Boleh beraksi, boleh bereaksi, boleh. Silakan. Lu tadi ada muncul di kapan? Sorry, tidak aja sih tadi gue mulai sadar. Udah sadar. Udah sadar lagi. Emang sebelumnya gue nggak sadar. Siapa namanya? Nah, lu mulai ada dari sejak kapan? Sejak ada bicaranya ngomong tentang apa? Yesaya 46 tadi ayat berapa ya? Lupa gue ayat berapanya. Itu disebutkan beberapa kali tadi. Ini yang rekaman boleh, jangan dulu deh. Kali aja ada pertanyaan yang memancing jawaban yang berbobot. Mau nanya, Mir? Kalau lu nggak mau nanya, kita mau nanya. Ke kita, saya. Boleh, Bung. Jawaban bolehnya kayak ragu-ragu gitu, mana deh bukannya. Di mana lu, Mir? Di office. Kok office-nya keren sih? Kayak waktu itu kok kayak garasi. Oh, ini agak lebih keren ya office-nya ya. Temboknya aja. Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Kapan bisa ikut gap business meeting lo? Ya, gap business. Minggu depan bisa, Bung, ikut. Lu kayak suara lu bebe aja tuh. Baik. Aman. Ngantuk dia itu. Kemarin kenapa? Ya kemarin ada meeting lagi kan? Belum ada meeting lagi ya? Udah, mana aja lu. Yang di Zoom. Terakhir itu hari apa sih? Minggu ya? Apa ya? Lupa. Hari apa sih? Lu bahkan nggak tahu kan kalau kita mau bikin bengkel? Bengkel nggak? Gue baru matiin yang ini. Gue juga nggak tahu kalau kita bakal bikin bengkel. Gue juga nggak tahu, yang gue tahu bakal bikin kaos. Gue tahu. Iya, yang kita mau bikin kaos. Sama sih hidup biasa dong. Gue juga nggak tahu sih kalau kita mau bikin kaos, kalau kita mau bikin bengkel yang bakal bikin kaos. Amin. Bikin bengkel, amin. Berarti saya nggak tahu kalau bikin bengkel. Gue sih nggak tahu ya kalau bikin bengkel, gue nggak tahu. Gue tahu nggak kita mau bikin bengkel? Tahu. Nggak tahu. Gabung lah. Gimana sih? Sama kalau Tumblr itu apa Tumblr? Tumblr itu mobilnya Batman. Yang di Dark Knight Trilogy, Christopher Nolan, nama mobilnya Tumblr. Iya, kalau minum. Iya. Ada di YouTube. Kalau Tumblr. Gak salah. Kalau beli kaosnya Gap, dapat mobil Batman. Hebat kan? Keren banget. Tolong terangin yang itu kaos dapat apa? Selain dapat mobil Batman apa? Kaosnya bisa scan apa sih? Iya udah tahu lah Bisa. dia, udahlah. Oh, bisa scan ini apa Air Jordan. Jadi lo scan baju, nanti lo bisa dapat Air Jordan berapa? Air Jordan 26 ya? Bisa CT scan juga mau. Iya. Bisa scan penyakit. Scan otak langsung dapat. Gila lo gitu. Terus bisa nge-scan ini tekanan darah gitu-gitu. Ya, belum bayar pajak berapa? Gini, beli kaos, dapat tempat minum, terus itu ada bisa QR, apa namanya? QR code ya? Apa namanya itu? Spotify code. Spotify. Buat Spotify.
Targetnya Betul. rencana go-nya kapan? Udah ada timeline produksi tadi pas sebelum mulai ini gue udah masukin ke Trello. Oke. Oke. Sip. Itu maksudnya kalau lagi fellowship jangan bahas gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Soalnya Siap sempat nih. kena tegur. Saya sempat kena tegur. Fellowship Oh, iya. fellowship dong, jangan digabung-gabungin. Iya gitu. Oke. Mana sih lu? Oke, cukup. Gila dapat beli kaos yang dapat mobil Batman. Man, that was amazing. Serius, that's the truth, man. Enggak, terserah mau itu berupa apa namanya? Kecil-kecil. Miniatur. Mau itu Hot Wheels kek. Hot Wheels. Tapi kalau dapat mobilnya Batman, that was amazing, man. That was amazing. Kita harus disponsor by Walt Disney itu. Dia kan punyanya Warner kan? Warner. Kok Walt Disney? Walt Disney sama Marvel ya? Oke, ada pertanyaan?